Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Kita belajar sama-sama lagi yuk. Pelajaran kita kali ini adalah Bahasa Indonesia kelas 6 SD bab 5. Judul bab kali ini adalah Anak-anak yang mengubah dunia. Tujuan pembelajaran pada bab ini, kalian menganalisis bacaan tentang mengenali sosok anak-anak yang berhasil mengubah dunia. Tokoh-tokoh ini dapat menginspirasi kalian untuk lebih memedulikan masalah di lingkungan sekitar. Kalian juga dapat mengemukakan ide dalam naskah pidato dan menyampaikannya di depan kelas. Siap-siap belajar. Usia muda tidak menjadi penghalang bagi anak-anak ini untuk turut menyelesaikan masalah-masalah di sekitarnya. Mereka menjadi aktivis, penulis, dan penemu di usia muda. Tebak pada usia berapa anak-anak ini mulai aktivitas mereka? Cocokkan nama-nama di kolom kiri dengan usia di kolom kanan. Pertama, ayo kita lihat itu ada Louis Braille, asalnya dari Perancis, penemu huruf Braille untuk tunanetra. Dia itu menemukan huruf Braille itu pada usia 16 tahun. Lanjut, Anne Frank dari Jerman, penulis diari yang mengabarkan kekejaman perang, itu dia menulis pada usia 13 tahun. Ada lagi Malala Yousafzai dari Pakistan, aktivis pendidikan, itu pada usia 11 tahun. Lanjut ada Melati dan Isabel Wisjen dari Indonesia, pendiri dari Bye Bye Plastic Bag. Dia memulai pada usia 10 dan 12 tahun. Ada pula Greta Thunberg dari Swedia, itu sesuai dengan pelajaran kita sebelumnya, pelopor gerakan jeda untuk iklim, itu pada usia 15 tahun. Dan yang terakhir ada William Kamkwamba dari Malawi, pencipta turbin angin dari barang bekas sebagai sumber listrik desa, itu pada usia 14 tahun. Membaca, memeriksa, dan mendiskusikan foto. Perhatikan dua foto berikut ini. Apa yang kalian lihat? Apa perbedaan di antara keduanya? Menurut kalian, adakah masalah yang terlihat di foto kedua? Diskusikan bersama dengan teman-teman lalu tulis dalam buku tulis kalian. Lihat pada gambar pertama, foto 1, itu ada pantai yang bersih dan indah. Dan pada foto yang pertama, kita juga tidak melihat sampah berserakan di pantai tersebut. Balikkan dari foto pertama, foto kedua malah pantai yang dipenuhi dengan sampah. Terlalu banyak sampah di pantai ini sehingga kita kehilangan keindahan dari pantai ini. Lihat jelas perbedaan foto pertama dan foto kedua, di mana foto pertama itu terlihat sangat indah karena tidak ada sampah. Sementara foto kedua itu pantainya berisi sampah sehingga menghilangkan keindahan dari pantai tersebut. Juga tidak ada wisatawan yang tertarik untuk pergi ke pantai ini. Menulis ide dengan peta berpikir. Bagaimana cara memecahkan masalah pantai yang penuh sampah? Tuliskan ide-ide kalian di peta berpikir. Kalian juga boleh melengkapi ide kalian dengan gambar. Kita dihadapkan oleh masalah pantai penuh sampah. Nah, diantaranya yang dapat kita lakukan, menyediakan tempat sampah, lalu mendenda orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, misalnya kita bisa mengurangi penggunaan kantong plastik, lalu melakukan gerakan bersih-bersih pantai secara rutin. Atau bisa juga bekerja sama dengan pemerintahan setempat dalam menanggulangi sampah di pantai. Jika kamu mempunyai jawaban lain, kamu juga bisa tambahkan di peta berpikir untuk mengatasi pantai penuh sampah. Sekarang, bandingkan peta pikiran kalian dengan kepunyaan teman sebangku kalian. Apakah kalian mempunyai ide-ide yang sama? Perbandingan ini dapat membantu memperkaya gagasan dalam peta berpikir kalian. Kalian juga dapat membagi gagasan dalam peta berpikir tersebut dalam bentuk naskah pidato di akhir bab ini. Nah, pada akhir bab ini kita juga akan belajar bagaimana cara membuat pidato. Bacalah teks ini dengan nyaring bergantian dengan teman-teman sekelas. Judulnya adalah Isabel dan Melati Wijsen, aktivis lingkungan dan pendiri Bye Bye Plastic Bag. Melati dan Isabel yang berumur 12 dan 10 tahun adalah kakak adik dari Pulau Bali. Sejak kecil mereka suka bertualang seperti bersepeda ke daerah-daerah pedesaan. Alam Bali adalah tempat bermain mereka. Di sekolah, Melati dan Isabel belajar tentang orang-orang yang mengubah dunia seperti Nelson Mandela, Martin Luther King, dan Mahatma Gandhi. Terinspirasi dari tokoh-tokoh tersebut, Melati dan Isabel berpikir, perubahan apa ya yang bisa kita buat sekarang sebagai anak-anak Pulau Bali? Ternyata jawabannya ada di depan mata mereka. Di pantai, Melati sering melihat tumpukan sampah plastik.
Ketika bersepeda, Isabel selalu melihat sampah plastik bertebaran. Mereka sadar bahwa tempat bermain mereka yang indah semakin kotor, dan waktunya untuk mereka berkata, "Cukup." Melati dan Isabel tahu mereka harus berjuang untuk membuat Pulau Bali bebas dari sampah plastik. Gerakan ini mereka namakan Bye Bye Plastic Bag. Mereka pun membuat petisi untuk mengurangi sampah plastik. Selain petisi, mereka juga ingin mendorong Gubernur Bali untuk membuat peraturan yang melarang kantong plastik. Banyak orang meremehkan Melati dan Isabel karena mereka masih anak-anak. Melati dan Isabel kembali ingat pelajaran mengenai Mahatma Gandhi yang melakukan mogok makan atau puasa untuk mendorong perubahan. Mengikuti kegigihan Gandhi, Melati dan Isabel berjuang keras agar Gubernur Bali mau bertemu dengan mereka. Setelah mogok makan selama 24 jam, Gubernur Bali akhirnya bersedia menemui Melati dan Isabel. Pertemuan ini membuka banyak pintu agar Bye Bye Plastic Bag dapat bekerja sama dengan berbagai cabang pemerintahan. Selama 6 tahun, Melati dan Isabel juga berjuang bersama-sama banyak orang dan media. Akhirnya pada 2019, Bali menyatakan larangan terhadap plastik sekali pakai. Melati dan Isabel pun diundang ke United Nations TED Talks dan mendapatkan berbagai penghargaan termasuk gelar anak remaja paling berpengaruh oleh Forbes, Times, dan CNN. Melati dan Isabel menunjukkan bahwa usia bukanlah masalah. Semakin lama, gerakan Bye Bye Plastic Bag menjadi semakin besar dan tersebar ke seluruh dunia. Kami, anak-anak, mungkin hanya 25% populasi dunia, tetapi kami adalah 100% masa depan. Setelah membaca, pasti kita akan dihadapkan oleh kosakata baru. Nah, temukan arti kosakata berikut di dalam kamus, yaitu ada bertualang, petisi, sekali pakai, terinspirasi, meremehkan, berpengaruh, gerakan, mogok makan, dan penghargaan. Saatnya memahami bacaan. Untuk menguji pemahamanmu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, siapakah Isabel dan Melati Witsen? Isabel dan Melati Witsen adalah kakak beradik aktivis lingkungan yang menjadi pendiri Bye Bye Plastic Bag. Nomor 2, di mana kedua bersaudara ini tinggal? Kedua saudara ini tinggal di Bali. 3, siapa tokoh-tokoh dunia yang menginspirasi Isabel dan Melati? Tokoh-tokoh dunia yang menginspirasi mereka antara lain Nelson Mandela, Martin Luther King, dan Mahatma Gandhi. Nomor 4, apa masalah yang dihadapi oleh Isabel dan Melati? Masalah yang sering dihadapi Melati dan Isabel adalah selalu melihat sampah plastik bertebaran. Nomor 5, apa yang mereka lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Untuk memecahkan masalah tersebut, mereka membuat gerakan Bye Bye Plastic Bag. Nomor 6, mengapa banyak orang meremehkan usaha Isabel dan Melati? Banyak orang meremehkan usaha Melati dan Isabel karena mereka masih anak-anak. Nomor 7, apakah usaha Isabel dan Melati akhirnya berhasil? Bagaimana caranya? Usaha mereka akhirnya berakhir karena didukung oleh Gubernur Bali dan banyak orang di pemerintahan. Namun sebelum itu mereka berdua harus melakukan aksi mogok makan untuk mendapatkan perhatian. Nomor 8, kami, anak-anak, mungkin hanya 25% populasi dunia, tetapi kami adalah 100% masa depan. Menurut kalian, apakah maksud pernyataan Melati dan Isabel ini? Ungkapkanlah dalam bahasa kalian sendiri. Maksud ungkapan itu adalah bahwa anak-anak adalah pihak yang patut diperhitungkan karena anak-anak adalah generasi penentu atau pemimpin pada masa mendatang. Nah, jika kamu mempunyai jawaban lain, bisa pula kamu tambahkan untuk nomor 8 ini. Berdiskusi, menyampaikan pendapat. Apa pendapat kalian tentang usaha yang dilakukan Isabel dan Melati? Nah, sekarang kalian akan mencermati pernyataan dalam tabel di samping yang sesuai dengan teks Isabel dan Melati Witsen. Kemukakan gagasanmu dengan menunjukkan bagian teks yang mendukung. Diskusikan bersama dengan teman sebangku, lalu kemukakan pendapat kalian di kelas. Setelah membaca lebih cermat teks Isabel dan Melati Witsen, beri tanda centang di kolom yang sesuai dan pikirkan alasannya ya. Diskusikan dengan teman-teman sekelas. Pernyataannya, anak-anak tidak perlu memperhatikan masalah yang ada di lingkungannya. Tentu tidak setuju, karena anak-anak tetap perlu memperhatikan masalah yang ada di lingkungannya karena mereka adalah bagian dari lingkungan tersebut. Bukan hanya anak-anak, semua orang harus bertanggung jawab untuk menjaga lingkungannya terbebas dari masalah agar bisa hidup dengan nyaman dan damai. Nomor 2, tugas anak-anak hanyalah belajar di sekolah. Tentu tidak setuju juga. Anak-anak juga perlu berkarya di luar sekolah, menekuni hobi, dan melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Nomor 3, saya tetap akan menggunakan plastik sekali pakai karena murah dan praktis.
ini juga tidak setuju. Sampah dari plastik ini tidak bisa diurai dalam waktu puluhan tahun dan hanya akan mencemari lingkungan tempat kita tinggal. Lanjut, mogok makan tidak baik untuk kesehatan. Nah, kalau ini kita setuju. Karena tanpa asupan makanan dan gizi yang cukup, tubuh akan kekurangan tenaga untuk beraktivitas dengan baik. Nomor terakhir, anak-anak bisa menginspirasi warga dunia untuk melakukan perubahan. Ini juga setuju. Karena inspirasi tidak ditentukan oleh usia namun oleh aksi nyata. Siapapun bisa menginspirasi orang lain, tidak peduli dia tua ataupun muda, asalkan aksinya nyata dan menghasilkan perubahan untuk lingkungan di sekitarnya. Dengan mengisi tabel ini, kalian berlatih menyampaikan pendapat terhadap informasi dalam teks. Peta berpikir. Nah, periksa kembali peta berpikir yang telah kalian buat. Apakah kalian mempunyai gagasan baru tentang aksi peduli lingkungan setelah membaca kisah tentang Isabel dan Melati? Catat ide-ide ini sebagai bahan untuk menulis teks pidato pada akhir bab ini. Nah, saatnya mengisi jurnal membaca. Bacaan tentang Melati dan Isabel di atas diambil dari buku biografi. Buku biografi adalah buku non-fiksi yang mengisahkan kehidupan seorang tokoh. Siapa tokoh favoritmu? Apa kalian pernah membaca buku biografinya? Dalam 1 bulan ke depan, coba pilih dan baca 1 buku biografi tokoh. Setelah menyelesaikan membaca, di waktu luang catat data buku yang kalian baca dan kesan yang kalian rasakan di jurnal membaca. Buku biografi ini bisa kalian pinjam dari perpustakaan sekolah, perpustakaan kota, atau aplikasi iPusnas. Kalian juga bisa membeli buku cetak di toko buku kesayangan atau membeli buku elektroniknya di aplikasi ponsel. Nah, inilah beberapa rekomendasi buku biografi. Ada beberapa contoh atau beberapa judul bisa kalian cari. Lanjut, membaca nyaring. Bacalah terjemahan blog Malala ini dengan nyaring dan bergantian dengan teman di kelas. Perhatikan urutan kejadian dalam teks ini. Perhatikan pula intonasi yang baik dan pengucapan yang jelas saat membaca agar teman kalian dapat menyimak bacaan dengan baik. Malala Yousafzai adalah gadis Pakistan penerima hadiah Nobel Perdamaian termuda. Ketika berusia 12 tahun, Malala menulis blog dengan nama samaran di koran lokal. Blog ini berisi protes terhadap Taliban yang melarang anak-anak perempuan pergi ke sekolah. Blog Malala Yousafzai, Sabtu 3 Januari. Kemarin, aku mimpi buruk tentang helikopter tentara dan Taliban. Aku bermimpi seperti itu sejak adanya operasi militer di Swat, kota tempat tinggalku. Ibuku membuatkan sarapan untukku dan aku pergi ke sekolah. Aku takut pergi ke sekolah karena Taliban melarang semua anak-anak perempuan pergi ke sekolah. Hanya 11 murid yang di kelasku sekarang, biasanya 27. 3 temanku pindah ke Paswar, Lahore, dan Rawalpindi bersama keluarga mereka setelah larangan ini. Minggu 4 Januari. Hari ini libur dan aku bangun kesiangan, sekitar pukul 10. Aku mendengar ayahku berbicara tentang 3 orang yang tewas tergeletak di perempatan Green Court. Aku sedih mendengar berita ini. Sebelum ada operasi militer, biasanya setiap minggu kami semua piknik ke Margazar, Fitzagat, dan Ganju. Tapi setelah 1,5 tahun lamanya, situasi di sini tidak memungkinkan kami untuk piknik. Hari ini aku melakukan tugas membereskan rumah, mengerjakan PR, dan bermain dengan adik laki-lakiku. Tapi jantungku berdebar keras karena besok aku harus pergi ke sekolah. Senin 5 Januari. Aku bersiap-siap pergi ke sekolah dan mengenakan seragamku ketika aku ingat kepala sekolah melarang kami memakai baju seragam. Akhirnya aku memutuskan untuk memakai gaun kesayanganku berwarna merah muda. Gadis-gadis lain di sekolah juga memakai gaun berwarna-warni ke sekolah. Tetapi ketika upacara pagi kami diberitahu agar tidak mengenakan pakaian warna-warni karena Taliban melarangnya. Rabu 7 Januari. Aku menghabiskan libur bulan Muharram di Buner. Aku menyukai Buner karena gunung dan padang hijaunya. Swat tempat tinggalku juga indah, tapi tidak ada kedamaian. Sementara itu di Buner ada damai dan ketenangan. Tidak ada tembakan atau ketakutan. Kami semua bergembira. Hari ini kami pergi ke Mausoleum Pir Baba dan banyak sekali orang di sana. Orang-orang ke sini untuk beribadah, sementara kami ke sini untuk berwisata. Ada toko yang menjual gelang, anting-anting, liontin, dan perhiasan lainnya. Aku sempat ingin membeli tapi tidak ada yang menarik hatiku. Ibuku membeli anting-anting dan gelang. Jumat 9 Januari.
Di sekolah kami mendiskusikan rumor tentang kematian Maulana Sahdauran yang biasanya berpidato di radio FM. Dia adalah orang yang mengumumkan pelarangan anak-anak perempuan pergi ke sekolah. Beberapa anak mengatakan dia sudah mati, tetapi yang lain tidak setuju. Rumor tentang kematiannya beredar karena tadi malam dia tidak berpidato di radio. Salah seorang anak mengatakan dia sedang cuti. Di malam hari aku menonton TV dan mendengar tentang ledakan di Lahore. Aku bertanya-tanya, mengapa terus-menerus terjadi ledakan di Pakistan? Rabu 14 Januari. Aku sedang malas ke sekolah karena besok sudah mulai libur musim dingin. Kepala sekolah mengumumkan liburan tetapi tidak menyebutkan kapan sekolah akan buka kembali. Ini baru pertama kalinya terjadi. Biasanya tanggal kembali ke sekolah selalu diumumkan dengan jelas. Kepala sekolah tidak memberitahu alasan tidak mengumumkan kapan sekolah buka kembali, tetapi aku menduga karena Taliban telah mengumumkan pelarangan sekolah untuk anak-anak perempuan sejak 15 Januari. Kali ini, murid-murid perempuan tidak begitu bersemangat libur karena mereka tahu jika Taliban menerapkan larangannya, mereka tidak akan kembali lagi ke sekolah. Beberapa anak perempuan optimis bahwa sekolah akan buka kembali di bulan Februari. Tetapi yang lain mengatakan bahwa orang tua mereka telah memutuskan untuk pindah dari Swat dan pergi ke kota lain demi pendidikan mereka. Karena hari ini terakhir sekolah, kami memutuskan untuk bermain di taman bermain lebih lama. Aku berharap sekolah suatu hari akan buka kembali. Tetapi ketika pulang, aku melihat bangunan itu seolah aku tidak akan bisa kembali ke sini lagi. Kamis 15 Januari. Hari ini tanggal 15 Januari, hari terakhir sebelum larangan Taliban diberlakukan. Temanku datang membahas PR seolah tidak terjadi apa-apa. Hari ini aku juga membaca diari yang kutulis untuk BBC dalam bahasa Urdu dan diterbitkan di koran. Ibuku menyukai nama penaku Gul Makai dan mengatakan pada ayahku, "Mengapa namanya tidak kau ganti saja menjadi Gul Makai?" Aku juga suka nama itu karena nama asliku artinya kesedihan yang melanda. Ayahku mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu seorang membawa koran cetak yang berisi diari ini dan mengatakan betapa bagus tulisannya. Ayahku bilang dia hanya tersenyum, tetapi tidak bisa mengatakan bahwa anak perempuannya lah yang menulis. Mengurutkan kejadian. Setelah membaca blog Malala, coba beri nomor untuk setiap peristiwa berikut ini sesuai urutan kejadiannya. Sebelumnya kalian melihat dulu urutan-urutan apa yang ada pada blog Malala tersebut. Pertama, Taliban melarang gadis-gadis mengenakan pakaian warna-warni. Nah, ternyata itu ada di nomor urut 3. Lanjut, kepala sekolah tidak mengumumkan kapan sekolah akan dibuka kembali. Itu ada di nomor urut 6. Dari 27 siswa yang ada di kelas Malala, tinggal 11 anak yang masuk sekolah. Itu ada di nomor urut 1. Lanjut, Malala menulis di koran dengan nama samaran Gul Makai. Itu ada di nomor urut 7. Malala mengeluh karena tidak bisa piknik lagi sejak ada operasi militer. Itu di nomor urut 2. Malala dan keluarganya mengunjungi Mausoleum Pir Baba. Itu ada di nomor urut 4. Nah, dan yang terakhir, Malala dan teman-temannya mendiskusikan rumor tentang kematian Maulana Sahdauran. Itu ada di nomor urut 5. Nah, masih banyak hal yang akan kita bahas pada bab ini. Nah, bahasa tentang blog kali ini akan kita lanjutkan pada video selanjutnya ya. Sekian dulu video kita kali ini. Nantikan video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.